Sikap kita itu ada dua dalam bergaul, dalam bersosial, kalau bahasa dakwah dalam bermuamalah. Pertama, sikap kita ke orang lain adalah ra'fah. Kalau ditanya dalil mah sebetulnya ada dan jelas banget di Al-Quran. Allah menyebutkan pertama kalau di dalam surat Al-Qalam itu wa innaka la'ala khuluqin. Nabi Muhammad itu adalah teladan paling ideal dalam masalah muamalah. Akhlak paling ideal udah. Tinggal kita contohin aja gimana Nabi ke orang lain, gimana Nabi dari orang lain ke beliau. Kalau beliau ke orang lain disebutin oleh Allah di surat At-Taubah 128 tuh. Akhir surat At-Taubah bil mu'minina raufun rahim. Nabi Muhammad itu kepada orang yang beriman raufun. Rauf itu dari kata ra'fah. Raufun dari kata ra'fah. Apa arti ra'fah? Jaga perasaan orang banget, empati banget, pengertian banget. Itu kalau beliau ke orang lain. Saking pengertiannya Nabi ke orang lain, sampai-sampai Nabi itu sering kayak ngeberatin diri sendiri, jadi kayak korban gitu demi menjaga perasaan orang. Kalau ada sahabat bikin salah, Nabi nggak akan langsung negur beliau di depan umum. Negur orang itu di depan umum. Kan ini berarti kita dalam kehidupan sosmed kita kan, kalau misalnya ada postingan yang kayak gimana menurut kita keliru, jangan di komen negurnya, di DM. Tapi DM-nya nggak dibaca Ustadz, japri. Nggak dirit juga Ustadz, doa aja. Mudah-mudahan Allah kasih dia digerakkan untuk membaca. Kalau enggak lewat siapa gitu, teman dekat. Pokoknya jangan di depan umum deh. Itu kalaupun masukan kita benar. Jangan-jangan udah ramai di depan umum ternyata salah pula. Ini kan berarti kita kayak agak-agak konyol gitu kan ya. Kenapa? Karena kita nggak jaga perasaan orang lain. Jangan sampai kita terbiasa, walaupun sosmed itu kan terbuka ya, siapa aja bisa ya. Tapi tetap muslim, ada etikanya. Jangan sampai kita terbiasa dengan sosmed yang terbuka, akhirnya bebas mau ngucapin apa aja. Sampai kata-kata yang gak pantas juga keluar. Kayak tadi saya baru nge-delete beberapa komen dari postingan saya yang kemarin kan, yang masalah Dayakolot. Ada yang komen sampai kata-katanya gak enak gitu. Saya delete. Kenapa? Kok masa di komen ada istilah nama hewan di situ teh? Kan gak pas gitu. Terus ada yang istilahnya mencela apa segala macam. Ini kayaknya orang yang nggak ngerti lah, nggak tahu dari mana asalnya. Udah aja saya delete, sekalian orangnya di blok. Kenapa saya blok? Bukan benci sama orangnya, dia udah nggak benar cara bermedia sosial dan ini nggak sehat buat yang lain. Ini harus dihentikan. Tapi saya nggak mau ngerespon yang kayak gitu-gitu, males. Jadi malah rame. Nah ini namanya empati, jaga perasaan, pengertian sama apa orang lain rasain. Tempatkan diri kita, kalau saya diginiin nyaman gak ya? Nah kayak gitu. Ra'fah bil mu'minina raufun rahim. Sangat menjaga perasaan. Jangankan perasaan manusia, Nabi perasaan hewan aja dijaga loh. Perasaan hewan ya. Sampai ada hadis kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu, larangan berbicara atau bercakap-cakap di atas kendaraan. Maksud kendaraan di situ hewan tunggangan. Dilarang dalam Islam itu dua orang laki-laki sambil naik di atas hewan tunggangannya, terus hewannya berdiri aja nganggur, kita ngobrol gitu. Nggak boleh dalam Islam. Kalau pengen ngobrol yang lama, apalagi ngopi-ngopi, udah aja turun dari hewan, biar hewan itu cari makan, istirahat dulu. Dia mungkin mau berebah atau ngapain gitu, ngelurusin kakinya apa, capek kan. Ya mau dia pengen jong-jong juga, bukan kita doang yang pengen santai. Biarin dia istirahat. Jadi kita ngopi-ngopinya di bawah, jangan sampai ngopi-ngopi di atas, ngobrol terus nunjukin, oh ini ada masalah lagi trending topik, tapi di atas hewannya kan bete di bawah. Ngapain sih kan lama-lama amat, gua juga pengen makan atau ngapain gitu. Itu ada hadisnya, saking Nabi ra'fah. Dengan hewan aja ra'fah. Dengan tumbuhan Nabi ra'fah. Kan dulu tuh Nabi kalau khutbah berdirinya di atas satu pohon korma nih. Kebenaran pohon kormanya kayak agak miring melintang gitu. Nabi berdiri di atas pohon korma untuk khutbah.
Begitu kaum muslimin sudah mulai agak mampu nih, dibikinlah mimbar untuk Nabi. Yang sekarang di Raudhah tuh, dibikin mimbar. Sehingga Nabi khutbah tidak lagi berdiri di atas pohon korma. Maka pohon itu pun menangis. Nangis kayak anak bayi. Nabi, maaf, langsung turun dari mimbar, duduk lagi di atas pohon itu. Pohon itu diem. Manja banget kan pohon sama Nabi teh. Kira-kira istrinya gimana? Pohon aja gitu. Masya Allah ya sosok Nabi ya. Pohon aja pengen manja sama beliau. Gimana istrinya? Kita, pohon aja malas didudukin sama kita. Malas banget. Kucing aja lari dari kita. Kalau Nabi kucing datang. Sampai serigala aja ngomong. Merekomendasi. Jadi serigala kayak testimoni gitu tentang Nabi. Serigala testimoni, kan dia serigala ini kan binatang buas, tapi mentestimoniin Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua alam mencintai beliau, hanya yang fitrahnya sudah berubah yang tidak mencintai beliau. Kalau yang masih sesuai fitrah, manusia, jin, hewan, tumbuhan, semesta, yang masih fitrah nih, cinta pasti sama Nabi. Hanya hati-hati yang sudah berubah, tidak lagi fitrah, yang tidak cinta kepada Nabi. Ra'fah. Kayak kita ra'fah kalau misalnya kita beda pendapat nih. Dalam satu grup tuh teman kita ada yang misalnya dia tuh sebutlah kalau sholat misalnya dia tuh kayak pakai sarung. Yang satu lagi santai nggak pakai sarung yang penting sopan. Jangan sampai kita broadcast di grup itu tentang hal-hal yang menyinggung perasaan teman kita yang berbeda cara ritual. Yang satu tahlilan, yang satu tidak. Yang satu mauludan, yang satu tidak. Yang satu mungkin ngerokok, yang satu enggak. Enggak usah dibahas di depan orang banyak. Saya sampai kadang-kadang bingung ngejawabnya. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, apa hukum rokok? Gimana nih jawabnya nih? Karena dia sedang ngerokok, nanya hukum rokok di depan orang banyak. Kalau saya bilang boleh, saya berpendapat rokok itu nggak boleh, apalagi di depan umum kalau misalnya mengganggu orang lain. Tapi kalau saya nggak jawab, kalau saya nggak jawab, itu jadi kayak dia nanya, dibikin herai gitu, dibikin ketawa aja, dibikin kayak canda gitu. Kenapa? Saya nggak mau jawab pertanyaan-pertanyaan pribadi di depan umum. Apalagi kalau misalnya di sosmed, yang saya tahu mungkin followers kita juga macam-macam kan karakternya. Masa ditanya di depan umum saya harus jawab, ini agak-agak bahaya nih. Sehingga yang kayak gini-gini namanya ra'fah, harus mikir banget, ini gimana nanti dia perasaannya. Kayak kadang-kadang ra'fahnya misalnya kita ke guru atau kita ke orang lain. Saya pernah jadi kebayang sekarang gimana Nabi itu luar biasa ya jaga perasaan sahabat. Kayak saya pas lagi jalan kemana orang minta foto. Ustaz Hanan boleh foto? Kadang-kadang lagi capek banget, kadang-kadang lagi sibuk, bahkan kadang-kadang lagi makan gini. Pas mau, Ustaz Hanan boleh foto? Oh iya, foto. Jadi saya pengen ra'fah ke dia. Dia juga kalau kita jadi sebagai orang yang mungkin ngefans sama orang, ra'fah gitu. Oh Ustaznya lagi makan, oh Ustaznya lagi kayak WA. Kadang-kadang saya lagi kayak WA gitu, ada yang harus diberesin cepat. Ustaz lihat dulu ke kamera, iya. Ustaz ntar lagi nih tadi blur, apa segala macam. Ini kan ra'fah, saya bayangin. Saya tuh masih bisa nolak kadang-kadang. Maaf ya jangan foto sekarang, maaf ya saya lagi sibuk, maaf ya lagi makan atau apa. Maaf ya lagi bete, misalnya bisa gitu kan ya. Tapi kalau Nabi nggak bakalan, saking ra'fahnya Nabi. Saya kagum sama ra'fah Nabi. Seandainya Nabi hidup di zaman kita sekarang, pasti banyak banget kan yang pengen foto sama Nabi. Kadang-kadang ada DKM di beberapa kota nih, kalau saya keluar kota, kan kita coba mengkondisikan sewajar mungkin. Boleh foto, tapi kalau udah terlalu ramai kan jadi nggak maksimal ya. Saya kadang-kadang mau ceramah, tapi yang ngajak fotonya ramai, jadi udah nggak kondusif, ditahan. Kadang-kadang ada beberapa DKM. Inisiatifnya bagus. Siapa yang pengen foto sama Ustaz Hanan? Silakan baris. Siapa yang nyuruh nih? Akhirnya baris panjang. Ustaz itu di luar banyak yang pengen foto. Udah diatur sama dia. Kan ini luar biasa ya. Buat saya yang sekarang dalam kondisi yang orang pada ngajak foto tuh lama-lama capek juga gitu.
Saya kebayang Rasulullah kalau hidup di zaman sekarang pasti nggak akan nolak kalau orang ngajak selfie. Nabi boleh selfie? Boleh. Nabi boleh selfie? Boleh. Nah, pasti boleh, pasti boleh. Nggak mungkin Nabi jawab nggak boleh. Terus gimana dong kalau Nabi udah berat? Allah yang akan jadi manajernya Nabi itu. Nggak boleh. Kenapa? Ada ayatnya. Banyak dulu di zaman Nabi orang datang pengen curhat sama Nabi itu. Surat curhat, Al-Mujadalah. Nabi saya pengen curhat, Nabi terus ngantri itu pengen curhat sama Nabi. Sama kayak ngantri pengen curhat ke ustadz gitu. Banyak banget. Dan Nabi kan juga butuh waktu sendiri untuk istirahat, untuk keluarga gitu kan. Cuman Nabi tipe orangnya gak bisa nolak. Nabi boleh curhat, boleh. Nabi boleh curhat, boleh. Nabi boleh curhat. Terus aja lewat japrian, lewat telepon, ketemu langsung. Semuanya pengen curhat sama Nabi. Akhirnya karena Nabi orangnya gak bisa nolak, Allah turunkan ayat. Kalau kalian pengen curhat sama Nabi, sedekah dulu. Sampai di kayak bahasa kita mungkin lebih ke dikomersilkan. Bukan Nabi pengen, bukan. Cara Allah menghentikan orang-orang yang curhatnya gak penting. Curhatnya, Nabi saya pengen punya alhamdulillah istri saya baru hamil, boleh minta nama. Mungkin penting buat dia, tapi kan kalau jadi terlalu banyak kan lumayan juga buat energi Nabi kan ya. Padahal agenda dakwah Nabi banyak nih. Akhirnya Allah bikin ayatnya, walaupun itu ayatnya mansuh, sudah dihapus. Tapi ayatnya masih ada hukumnya yang dihapus di surat Al-Mujadilah. Kalau kalian pengen curhat kepada Nabi, sedekah dulu. Sejak harus bayar, kalau mau curhat sama Nabi, mulailah berkurang orang yang curhat. Tadinya yang curhat banyak banget nih, sejak berbayar, udah enggak lagi. Sekarang kalau curhat, registrasi dulu. Satu curhat, Nabi juga bingung berapa ya. Nabi nanya ke Ali berapa? Kata Ali, 1 genggam gandum ya Rasul. 1 genggam gandum itu kurang lebih sekitar 3.000-an lah. 3.000 kata Nabi, kamu mah zuhud banget kata Nabi. Akhirnya ditetapkan sekian, yang angka itu bikin orang kalau nggak penting-penting amat malas lah curhat. Kalau penting banget dia akan bayar, dan Nabi juga buat untuk dirinya, disedekahin lagi buat fakir miskin. Itu pernah berlaku loh, baca nanti surat Al-Mujadilah. Setelah udah kondusif, baru hukumnya dicabut sama Allah. Jadi Allah yang nge-manajerin Nabi, saking Nabi itu rafah, nggak enak nolak. Nabi itu bukan tipe orang yang bisa nolak orang lain. Kalau ada yang minta sedekah ke Nabi atau datang minta bantuan ke Nabi, nggak pernah Nabi nolak, nggak pernah sama sekali. Kalau Nabi nggak bisa bayar bantu dia, nggak bisa ngasih ke dia, Nabi nggak akan berhenti di situ. Nabi akan pegang tangannya, ngajak dia nyari ke orang lain yang bisa bantu dia. Maaf saya nggak bisa bantu apa-apa, ya udah yuk saya temenin nyari ke tempat yang lain. Ada yang bisa bantu dia, ada yang bisa ngasih dia makan, ada yang bisa ngasih dia tempat tinggal malam ini, sampai ketemu baru Nabi tinggalkan dia. Ini rofahnya Nabi pengen jaga perasaan. Sampai-sampai sering menyulitkan diri beliau sendiri. Nabi pernah menjelang winter, menjelang musim dingin nih. Ada seorang gubernur Khurasan non muslim ngehadiahin sweater buat Nabi warna merah. Jadi ada sweater yang kayak rajutan gitu, handmade gitu. Bagus dari Raja Khurasan warna merah, dia hadiahin buat Rasulullah SAW. Ini Muhammad hadiah sweater buat musim dingin. Pas musim dingin dipakai sama Nabi. Nabi kan bajunya sedikit ya. Paling-paling juga cuman kurang dari 5 helai baju Nabi. Sehingga ada yang dicuci, ada yang dipakai sama Nabi. 5 helai doang baju Nabi. Kalau kita 5 lemari. Sampai bingung nih baju yang udah dikasih orang tapi belum pernah dipakai gitu. Masih ada labelnya. Nabi teh baju cuma 5 helai, kadang kurang. Sehingga waktu itu Nabi pakai sweater, nggak pakai daleman. Soalnya dalemannya lagi dicuci. Jalan, musim dingin nih. Di Arab juga kalau lagi musim dingin di bawah 10 kan, dingin banget. Apalagi sekarang udah bersalju kalau sekarang mah. Keluar rumah, musim dingin, pakai sweater. Dilihat sama seorang laki-laki Badui. Badui itu mungkin orang jalanan lah yang mungkin secara bahasa juga kasar. Muhammad, bagus banget sweaternya, baru ya? Ya kata Rasul, alhamdulillah. Boleh saya minta? Oh boleh. Langsung dibuka sama Nabi, dikasih ke dia. Coba. Karena Nabi bukan tipe orang yang bisa nolak. Gak enak mau nolak, gak mau kecewain orang. Boleh saya minta? Boleh. Dibukain sama Nabi, Nabi pulang menggigil, kebayang gak tuh? Puncak musim dingin, buka sweater, gak pakai baju, pulang menggigil. Dan dia tuh tega banget ngelihat Nabi kayak gitu. Sampai sahabat marah sama dia. Kamu tega banget sih sama Rasulullah. Kalau kamu butuh baju minta aja ke kita. Kata dia apa? Bukan bajunya sih yang penting kata dia.
ini bekasnya Muhammad dan berkah. Saya mencari berkahnya bukan pakaiannya. Kalau pakaian yang kalian mah lebih bagus tapi saya nggak butuh orang kalian nggak berkah gitu ya. Nabi nih. Akhirnya mereka udah nggak bisa komen lah, speechless lah. Nabi pulang gemeteran, dingin. Sampai di rumah dilihat sama Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Enggak ada apa-apa, ada baju lain. Ini masih basah, gak apa-apa dipakai sama Nabi sambil selimutan. Kenapa? Ngasih buat orang yang meminta. Karena Nabi keseringan kayak gitu, Allah yang jadi manajernya Nabi. Gimana cara Allah jadi manajer? Ada yang datang ke rumah. Nabi boleh makan di rumah Nabi, gak apa-apa kok kita bawa tram. Pada bawa makanan sendiri gitu kan, datang ke rumah Nabi. Ya, karena Nabi gak bisa nolak kan. Saking rofah banget nih. Kadang-kadang kalau menurut kita agak-agak kurang wajar saking solehnya Nabi itu. Ya, datang ke rumah Nabi. Nabi juga kan punya hak keluarga. Istri-istri beliau, anak-anak beliau kan punya hak untuk dapat waktu dari beliau. Tapi tetap gak bisa nolak, datang ke rumah Nabi. Datangnya juga gak sekaligus. Saling tunggu, datang. Jangan dibuka dulu ya Nabi, nunggu yang lain belum pada datang. Ya kalian di mana aja? Ini kesasar, share location dong. Share. Ternyata share disconnect 10 kilo bedanya. Nyari lagi. Lama pokoknya kalau dalam imajinasi kita tuh lama. Datang satu-satu sampai udah lengkap semuanya. Udah semuanya, udah silakan makan, dibukain, makan. Udah selesai makan, ngobrol. Lama-lama saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Ada orang mungkin saking sayangnya sama saya. Kayak nyaman gitu ngobrol sama saya. Buka topik. Satu topik itu 10 menit. Ustadz kemarin saya baru gini-gini. Mulai ini saya. Oh gitu-gitu. Oh gitu. Padahal udah gak kuat. Tapi gitu kan basa-basi ya untuk menghargai orang. Selesai satu topik karena dia ngerasa kayak nyaman gitu ngobrol. Buka topik yang kedua. Wah 10 menit lagi nih. Topik kedua selesai. Topik ketiga. Dan itu wajar banyak orang kayak gitu. Di zaman Nabi lebih dari itu. Karena orang ke guru aja bisa kayak gini apalagi ke Nabi kan. Nabi udah. Yang kedua. Saya juga Rasul. Ya saya juga Rasul. Akhirnya semuanya pada ngomong dan Nabi diam aja nungguin. Tetap senyum, tetap udah ngantuk-ngantuk. Istri beliau udah bete di kamar gak datang-datang Nabinya teh. Gimana ini? Gak ada Abu Bakar, gak ada Umar yang biasa nge-manajerin Nabi nih. Sekarang gak ada siapa-siapa, Nabi sendiri aja. Turun ayat di surat Al-Ahzab. Kalau kalian udah selesai makan, jangan meneruskan pembicaraan, pulanglah. Barulah Nabi bilang, alhamdulillah turun ayat, kata Nabi teh. Masya Allah. Gara-gara kita lama di rumah Nabi, akhirnya dapat ayat. Hebat juga nih, apa ayatnya Nabi? Bacain dong. Gak apa-apa dibacain, gak apa-apa. Kalau kalian udah selesai makan, pulanglah. Oh gitu, astagfirullahaladzim, pada bubar gitu. Jadi Allah yang nge-manajerin Nabi, saking Nabi gak enakan coba. Ini nih artinya rofah, tapi kadang-kadang rofahnya kok Nabi doang yang rofah ya, umatnya gak rofah. Harusnya kita kayak gitu, ke orang lain tuh rofah. Gak enak lama-lama, gak enak. Sifat gak enak itu bagian dari sifat sunnah Nabi loh. Gak enak kalau komen di depan umum, gak enak kalau kita menjudge, gak enak kalau kita marah-marah, gak enak kalau kita coret-coret mukanya, gak enak apa gitu. Gak enak, jaga perasaan orang lain teh. Nah ini namanya rofah. Kalau hidup kita penuh dengan kayak gini ke orang lain, insya Allah akan lebih nyaman cara gaul kita, masyarakat kita. Giliran orang lain ke kita. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalau kita lapang dada, ringan beban kita teh. Kenapa kadang-kadang punggung kita nih di sini tuh pundak kita rasanya kayak keras gitu kan ya. Kebanyakan pikiran. Pas kita dipijat, kenapa nih keras banget? Stres. Kenapa kok bisa stres? Dadanya sempit. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang, gor gitu. Naruh lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi, taruh lemari satu udah gak bisa ngapa-ngapain kan ya. Jadilah syarhus sadar, berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga kita gak gampang nyesek, kita gak gampang stres, kita gak gampang nyimpen, gak gampang sakit punggung kita. Kayak gitu Allah bilang, alam nasyrah laka sadrak. Kalau udah lapang dada, wa wada'na anka wizrak, kami turunkan beban-beban kamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Caranya gimana? Fa inna ma'al usri yusra.
Inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Itu kan ajaran supaya syarhus sadar. Pasti ada kebaikan di sini, pasti ada kebaikan di sini. Minta aja sama Allah, minta tolong kepada Allah, maafkanlah dia. Supaya kita enggak angqadallah, enggak memberatkan punggung, enggak jadi berat sendiri gitu. Jadi stres sendiri, jadi kayak terbeban sendiri. Ini kalau orang kepada kita, kayak misalnya cara lapang dada itu kayak husnuzon salah satu yang paling penting. Oh, pasti bukan saya maksudnya. Kadang-kadang kan kita suka baper sendiri ya. Ada yang ngomong apa chat di grup, kita ngerasa kayak dispet gitu. Wah, ini gua banget nih yang diomongin. Padahal enggak. Bukankah kita sering dengerin khutbah atau ceramah seseorang ustadz itu, kayak ustadz itu kenal kita banget? Kok ustadz itu jadi tahu masalah saya sih? Enggak, dia enggak tahu masalah kita. Allah yang menuntun lisannya karena pengen menasihati kita lewat dia. Tapi dia enggak tahu, jadi jangan kegeeran, jangan baper sendiri. Wah, ustadz ini pasti ngomongin saya nih. Enggak, ustadznya juga enggak tahu masalah kita. Karena ada beberapa kasus yang saya pernah kayak gitu, saya lagi ngomongin apa, terus tiba-tiba ada jemaah yang kayak tersinggung. Wah, ustadz ngomongin saya nih di depan umum. Siapa juga orang saya enggak kenal orangnya. Kenapa kok persis? Saya juga sering kayak gitu kan, udah 2 tahun ini kan saya nggak khutbah Jumat nih. Kenapa nggak khutbah Jumat? Salah satu alasannya saya pengen Jumat itu privasi waktu buat anak laki-laki saya. Karena dia sekarang udah 3 tahun, saya kasih jatah pokoknya Jumatan harus di Cihanjuang bareng Yahya. Karena saya pengen dampingin dia ke masjid hari Jumat. Alasan kedua, ada penyakit ustadz yang dulu pernah saya alamin. Apa penyakit ustadz? Keseringan ngomongin menasihati orang, jarang dinasihati. Nah, saya pengen Jumat itu waktu saya mendengar nasihat buat diri saya sendiri. Awal-awal itu benar kerasa. Pas pertama dengar khutbah orang, apaan sih ini kayak gini ngomongnya? Ada tuh, ego-ego ustadz kayak gitu tuh muncul tuh. Itu kan yang lagi diobatin tuh. Wah, enggak gini, saya tahu dalilnya lebih dari ini mulai. Muncul gitu-gitu tuh. Awal-awal kayak gitu, tapi astagfirullahaladzim, sombong banget sih gue. Udah. Terus kalau ada yang ngomongnya kadang-kadang kayak nggak mungkin belum terbiasa ngomong depan umum, agak-agak nervous mungkin atau agak-agak kaku gitu. Muncul rasa sombong, tapi lama-lama di recovery, diperbaiki apa? Kalau saya menghargai dia walaupun nggak bagus, nanti orang akan menghargai saya ketika saya nggak bagus performnya. Jadi pas saya duduk gitu, dia ngomongnya kayak ngebosenin banget, boring banget tuh ceramahnya, tapi saya tetap gitu. Padahal boring banget ceramahnya, tapi saya kayak menghargai. Apa yang saya maksud di situ? Saya pengen juga orang kayak gitu ke saya kalau saya ceramah. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu sekarang. Apaan sih Ustadz, tapi masih aja gini. Padahal boring banget ceramahnya. Kenapa? Mungkin karena saya juga menghargai ceramah orang yang mungkin belum terlalu terbiasa ceramah. Ini yang saya pelajari ketika nggak khutbah lagi. Ditambah lagi sering banget saya kayak ngerasa khotib ini kayak ngerti banget apa yang saya sedang alamin. Kayak lagi baper sama teman, lagi baper sama istri, langsung ceramahnya tentang suami kepada istri. Loh, kok tahu banget sih masalah saya? Kan sering kayak gitu kan? Itu bukan karena dia tahu loh, Allah yang maha tahu. Allah lagi menuntun kaki kita melangkah ke masjid yang khutbahnya tema itu. Dan Allah menuntun lisan ustadz untuk ceramah pas waktu kita datang tentang tema itu. Allah yang lagi nasihatin kita lewat lisan seorang ustadz. Jadi jangan baper. Gitu juga ke teman. Bukan dia tahu masalah kita, pengen nyindir kita, pengen nyepet kita. Enggak sama sekali. Jadi legowo. Syarhus sadar. Salah satu caranya husnuzon. Ini bukan yang cewek-cewek juga. Kalau lagi ngobrol sama teman-temannya, tiba-tiba ada yang kecelutukan ngomong apa. Jangan langsung diem. Wah, ngomongin saya nih. Pasti saya maksudnya. Belum tentu. Husnuzon aja. Mungkin dia emang gak tahu masalah kita. Teman-teman yang lain tahu kecuali dia yang ngomong nih. Berarti jangan-jangan kita udah baper habis-habisan, udah habis air mata kita nangis sepanjang malam, ternyata nggak ada masalah. Kan konyol banget kan ya. Kita udah curhat kemana-mana, udah marah ke siapa-siapa, terus udah nangis sepanjang malam, udah bengkak matanya. Besok pas tabayun, maaf ya saya nggak tahu kalau ada masalah itu. Oh jadi kamu nggak tahu, rugi dong air mata saya udah 1 ember. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena kita nggak syarhus sadar. Nggak husnuzon dulu sama orang lain. Kalau misalnya menurut kita dia tahu banget masalah saya masih diomongin. Oh mungkin dia silap, mungkin dia lupa, mungkin dia terlanjur ucap. Atau
Enggak, dia pasti ngonsep tuh, soalnya captionnya tuh panjang banget, pasti dia nulis. Kalau gitu mudah-mudahan dia udah sadar sekarang. Belum sempat aja minta maaf ke kita, yang jelas dia udah sadar, udah minta ampun ke Allah. Husnuzon. Bukankah Allah mengatakan ijtanibu katsiran minaz-zon? Satu-satunya yang layak kita suuzon itu cuma setan, bukan orang. Minimal kita bilang bukan dia nggak maksud kayak gitu. Setan yang nuntun lisan dia. Setan yang bikin dia mengatakan itu, dan dia udah sadar sekarang. Setan aja yang disalah-salahin, gak apa-apa. Apa salah saya, kata setan? Ya emang salah. Apa salah saya? Ya kamu jadi setan gitu. Kan suuzon yang diperbolehkan buat setan doang kan. Kayak Nabi Yusha ketika lupa masalah ikan dengan Nabi Musa pas nyari Khidir. Apa kata Nabi Yusha? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Maaf ya Nabi Musa, tidak ada yang buat saya lupa kecuali syaitan. Jadi yang dikambing hitamkan oleh Nabi Yusha adalah setan. Lagian kalau kita ada masalah, pasti kita ngomongnya apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan bilang, enggak, saya enggak godain kamu aja sendiri kegeeran. Kan bisa aja gitu kan ya, tapi tetap itu udah fitrah. Nah dia setan. Tapi kalau jin enggak, kita enggak boleh suuzon sama jin. Ada penampakan apa, nih kayaknya mau ganggu saya sholat tahajud nih. Enggak, dia cuma lewat doang gitu. Tapi kalau setan benar, enggak khusyuk, pasti setan. Enggak bisa move on, pasti setan. Wujudnya manusia. Kan setan itu minal jinnati wan nas ya, dari jin dan manusia tuh. Enggak. Bercanda, astagfirullahaladzim. Nanti saya di-report, di-ban lagi akun saya. Sama mantan-mantan. Banyak gening. Oke. Dari orang ke kita, syarhus sadar. Cara syarhus sadar, lapang dada gimana? Husnuzon. Dan ini gak bisa sekaligus, teman-teman, saya juga masih belajar husnuzon. Oh mungkin. Iltamis li akhika alfa uzrin. Cari 1000 alasan buat saudara kamu. Kalau gak bisa gitu minimal cuek. Arti cuek gak usah dipikirin. Gak usah dibahas. Kadang-kadang ngebahas satu masalah sebetulnya cara lain buat setan untuk bikin kita gak pernah bisa selesai dengan masalah itu. Terus saja dibikin berlarut-larut. Kayak ada teman kita habis ada masalah sama temannya yang lain. Gak usah dibahas sama kita. Kemarin gimana masalahnya, udah beres? Jangan ditanya, udah aja lupain. Begitu kita tanya dia akan bilang lagi, ya tuh enggak apa, kemarin dia masih ngomongin saya. Oh gitu, terus kita pancing-pancing lagi tuh. Harapannya apa? Niat kita pengen empati. Padahal itu bukan empati itu. Pengennya kita berpihak sama dia. Itu enggak berpihak. Tahu enggak apa arti namimah atau mengadu domba? Kata Nabi, la yadkhulul jannah an-nammam. Enggak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Enggak akan masuk surga. Nah, adu domba itu ada 2, teman-teman. Ada adu domba orang yang memang jahat. Ada adu dombanya orang soleh. Orang soleh juga bisa mengadu domba. Gimana caranya? Kalau orang yang gak soleh mengadu domba, dia sengaja membuat fitnah di antara 2 orang sehingga mereka jadi baperan, jadi putus silaturahim. Ini gak soleh. Insya Allah kita gak akan kayak gitu. Saya yakin gak ada niat kita ngadu domba orang. Tapi kita mungkin banget terjebak di adu domba yang kedua. Adu dombanya orang soleh nih. Gimana ngadu dombanya? Nih saya kasih contoh. Si A ngomongin si B di depan kita. Tapi gak sampai kan ke si B. Kita yang dengar, si B gak dengar. Misalnya kayak dia lagi ngejapri kita. Yo dia gini. Kita kan yang tahu. Terus kita capture. Kita forward ke si B. Ini aku bukan mau manas-manasin ya. Tapi ini cara jawabnya gimana nih. Dia ngomong kayak gini tentang kamu. Kita capture, sakit hatilah si B. Oh ternyata dia ngomongin saya di belakang. Itu perumpamaannya kata para ulama. Si A manah si B, tapi gak kena, anak panahnya jatuh di lantai. Kita ambil, kita tusuk ke dadanya sambil kita katakan ini bukan dari saya lah, dari dia loh ya. Nih. Kayak gitu analoginya. Itu namimahnya orang soleh. Adu dombanya orang soleh. Jadi kita gak niat memfitnah. Kita niat pengen menyampaikan kebenaran, kita lagi empati, pengen tabayun, gak usah tabayun kepada korban, tabayunnya kepada pelaku.
Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Gitu, nanya ke pelaku. Jangan, benar nggak yang dia omongin? Jangan, salah nih. Konsep tabayun itu bukan kepada korban yang dibicarain, kepada yang ngebicarain. Jadi kayak ada teman kita yang ngomong hal-hal yang nggak benar, tanyanya balik ke dia. Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Kalau benar, nggak usah disampaikan. Kita kebalik, dia ngomongin kamu kayak gini, benar nggak? Nah, ini konsep tabayun yang akhirnya bukan tabayun jadinya, namimah. Udah jatuh tuh anak panah di lantai, kita ambil, kita tusuk. Ini bukan dari saya ya, dari dia. Dia terus ketusuk, makasih ya kamu udah nyampain anak panah ini ke saya. Dia emang gak bener nih orangnya. Padahal yang nusuk bukan dia loh, orang ini nih. Kan kita kadang-kadang kayak jadi akrab gitu dengan orang yang sering ngebukain sebuah masalah ke kita kan. Walaupun bikin kita bete, kita anggap dia kayak setia banget, berpihak banget sama kita, empati banget. Enggak, ini salah. Enggak kayak gini caranya. Harusnya kita bilang, kalau kamu tahu itu enggak nyaman buat saya, jangan disampaikan. Gitu harusnya. Tapi dia ngomongin kamu, biarin aja dia ngomongin. Yang penting kan saya enggak dengar, sehingga saya enggak sakit hati ke dia. Mudah-mudahan Allah maafin dia, kan selesai. Justru gara-gara kamu sampaikan ke saya jadi sakit hati ke dia. Allah enggak maafin dia, Allah enggak maafin saya nih. Putus silaturahim kita berdua. Kamu nih pelakunya nih. Kok jadi saya sih? Ya kamu. Oh rame perang segitiga. Kan ini yang terjadi kan selama ini. Ini lebih realistis menurut saya daripada namimah yang memang niatnya jelek buat saya sih. Saya husnuzon sama kita semuanya. Gak ada lah niat kita jelek pengen memfitnah orang, gak. Tapi seringnya kita terjebak tanpa kita sadari. Justru karena kejujuran kita, karena keakraban kita dengan teman kita. Jadi kita ngebuka hal-hal yang dia gak perlu dengar. Itu sering banget kayak gitu. Saya juga kadang kayak gitu. Misalnya ada yang bicara apa tentang istri saya nggak suka tuh. Dia bicarain istri saya gini misalnya depan temennya ngasih tahu ke saya. Terus saya kan jadi sakit hati sama orang itu ya. Saya juga ngasih tahu ke istri. Istri saya lebih sakit hati lagi sama dia. Ini salah, dia salah, saya salah. Harusnya saya diem aja. Papa udah tahu kan masalah ini, kenapa nggak ngasih tahu ke mama? Karena papa berharap mama nggak tahu. Tapi daripada mama tahu dari orang lain, ya berarti orang itu yang salah, bukan papa. Kenapa dia ngasih tahu ke mama? Kan gitu kan? Jangan sampai ya Pak, mama tahu dari orang lain. Jadi kalau ada yang kayak gini-gini harus papa yang ngomong ke mama. Enggak, itu salah konsepnya. Enggak boleh kita menyampaikan sebuah informasi walaupun benar, apalagi belum tentu benar. Walaupun benar kepada orang yang kalau dia dengar dia akan sakit hati atau sedih, enggak boleh. Diamin aja. Kalau ada hal yang enggak benar, kita yang mengklarifikasi. Enggak kayak gitu. Saya kenal dia gitu. Jangan biarkan dia tahu masalah ini. Kalau terlanjur tahu, berarti ada orang yang gak tahu konsep namimah level 2. Namimah level 1 emang gak ada niat baik. Namimah level 2 justru karena niat baik. Kan saya pernah bilang, ternyata banyak hadis palsu itu mulai munculnya lewat siapa? Viralnya itu gara-gara ulama-ulama yang soleh. Jadi banyak riwayat hadis palsu itu diantara para ulama yang soleh loh. Bukan sengaja pengen memalsukan hadis. Kenapa? Karena ulama soleh ini terlalu husnuzon. Misalnya nih, ada yang datang ngomong ke saya, Ustadz, saya pernah mendengar hadis gini. Saya sebagai Ustadz, oh gitu? Ya, saya nggak pernah curiga kalau dia itu nggak jujur. Atau kalau dia itu dengarnya nggak utuh. Sehingga saya meriwayatkan lagi. Orang dengarnya dari saya juga nggak curiga kalau saya akan main-main dengan hadis kan. Sehingga tersebarlah hadis palsu. Bukan karena ada orang yang jahat. Ada memang sebagian hadis palsu gara-gara pedagang. Biasanya hadis palsu itu pedagang, penguasa, dan ulama. Ini 3 penyebab hadis palsu. Pedagang pengen ngelarisin barang dagangan. Siapa yang memakai jubah atau sorban 7 meter di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan dijauhkan dari api neraka 7 kali langit dan bumi. Untuk jualan sorban 7 meter. Siapa yang makan buah ini maka dibebaskan dari sihir. Dia jualan buah itu. Ini bisa muncul hadis palsu dari penguasa. Siapa yang mengangkat seorang penguasa yang kayak gini maka Allah melaknat dia. Gara-gara apa? Saingan politik. Ulama menyebarkan hadis palsu kenapa? Karena nggak pernah berpikir orang akan bermain-main dengan hadis Nabi sehingga dia percaya aja kepada orang itu. Baru nanti di masa berikutnya, ulama ketika ngelihat banyak banget hadis palsu, mereka perbaiki. Ini riwayat dari siapa, ini dari siapa. Bisa jadi periwayat hadis palsu itu adalah orang soleh, ulama besar. Kenapa bisa ngeriwayatin? Husnuzon.
Gak mungkinlah dia bohong atas nama Nabi. Langsung diriwayatkan balik kepada orang lain. Orang yang mendengar, gak mungkinlah Ustadz bohong atas nama Nabi. Terus saja hadis palsunya nyebar. Itu teman-teman. Jadi namimah, mengadu domba juga bisa kayak gitu. Gara-gara kita terlalu akrab dengan teman kita. Kemarin ada yang ngomongin kayak gini, benar gak? Siapa? Si Fulan. Tapi ini aku karena ke kamu dekat ya teman, jadi aku sampaikan nih. Terus yang teman yang dengarnya, makasih ya udah disampaikan. Kenapa makasih? Harusnya kita bilang, lain kali jangan disampaikan ya yang kayak gitu-gitu ke saya. Harusnya kayak gitu. Kenapa kita malah makasih? Makasih ya udah nyakitin hati saya kan gitu kan ya bahasa lainnya mah ya. Makasih ya udah bikin malam saya gak tenang. Makasih ya udah bikin saya bete. Buat apa? Jangan disampaikan. Makanya ketika Nabi mau ketemu seorang sahabat mencegat di tengah jalan. Ya Rasulullah, Rasul udah kenal dengan orang itu? Belum. Orang itu ya Rasul, stop kata Nabi. Kamu ingin menyebutkan aib-aib dia tentang saya? Ya Rasul, biar Rasulullah tahu siapa orangnya. Jangan, saya gak mau ketemu seseorang yang membuat saya bete duluan tentang dia. Biar saya ketemu dengan dia dan saya gak tahu apa-apa tentang dia. Jadi Nabi bisa nyaman. Ini cara Nabi menghargai orang lain. Jadi teman-teman, kalau kita ke orang jaga perasaannya, kalau orang ke kita berlapang dada. Husnuzon, maafin, lupain, gak usah dibahas, gak usah diperpanjang. Apalagi kita kayak ada kasus misalnya, ada 2 orang yang lagi punya masalah rumah tangga. Kita kayak sebagai temennya atau fansnya atau followersnya, kita kayak pengen nunjukin sikap membela gitu. Salah satunya kita bela, akhirnya kita bikin akun khusus untuk pembela si A. Yang B juga pembela si B. Akhirnya kita rame gitu. Sebetulnya kita lagi mengadu domba 2 orang suami istri ini loh. Harusnya kita kalau nggak bisa mendamaikan, diam. Biar mereka menyelesaikan masalah mereka atau selesai dengan sendirinya karena tidak ada yang respon. Makin direspon makin rame nih. Itu kan terjadi. Jangan-jangan nauzubillah nih teman-teman. Ada peran kita di dalam perceraian 2 orang yang mungkin terjadi. Atau 3 orang atau 4 orang atau sekian banyak orang cerai gara-gara kita nih. Kenapa gara-gara saya Ustadz? Gara-gara kita ngebelain dia. Makin dia mantap untuk menceraikan pasangannya. Benar juga ya kata kamu, berarti saya harus menceraikan istri saya. Enggak, saya enggak nyuruh cerai ya, tapi dia emang kayak gitu orangnya. Nah, ini sering kayak gitu. Ke teman kita juga kayak gitu, ke kantor, di kuliah, di persahabatan. Ini namimah teman-teman. La yadkhulul jannah an-namam. Enggak masuk surga orang yang menyebarkan permusuhan atau mengadu domba. Terakhir, mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjalankan 2 konsep ini. Satu surat At-Taubah, Ra'fah. Satu lagi surat Al-Insyirah, Syarhus Sadar dalam bergaul kita. Sehingga insya Allah kita gak punya banyak masalah di antara teman-teman kita. Udahlah, jangan sampai kita larut terus membahas masalah pribadi. Ada banyak masalah umat yang harus kita bahas. Kalau kita benar-benar seorang muslim yang empati kepada umat, mending kita habisin energi kita buat ngomongin Dayakolot, ngomongin banjir di Bandung Selatan, ngomongin orang-orang yang pengangguran, ngomongin teman-teman kita yang kena narkoba di luar negeri, ngomongin Rohingya, Suriah, Palestina, apa yang bisa kita bantu buat mereka. Mending energinya dipakai buat itu, daripada habis terus energi untuk masalah kita pribadi. Kayaknya egois banget sih. Di sana banyak yang butuh pertolongan kita malah sibuk dengan urusan pribadi. Itu buat saya itu gak keren. Kita terlalu egois membahas masalah pribadi. Boleh, tapi porsinya jangan kegedean. 30% aja, 70%-nya untuk umat. Saya juga punya masalah keluarga. Semua orang punya masalah keluarga, tapi saya gak mau berlarut-larut. 30% aja. Sisanya, kalau saya ketemu sama teman, pasti yang dibahas masalah kemaslahatan umat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan semoga Allah memberi ilham dan taufik dalam hati kita untuk menjalankan apa yang sudah kita dengar, bukan hanya jadi wawasan, bukan hanya jadi teori, bukan hanya jadi sekedar wacana, tapi memperbaiki perilaku dan akhlak.